Oke, kita lanjutkan kembali. Kita bahas mengenai isohorik. Apa itu isohorik? Kita bahas isohorik ya. Lanjutan dari yang tadi. Isohorik itu adalah volume konstan. Ya. Kalau ibaratkan volume konstan, kalau kita masuk ke persamaan yang tadi untuk persamaan gas ideal, VV T. Nah, V-nya di sini adalah konstan, berarti hubungan T-nya konstan ya. V-nya konstan sehingga V berbanding lurus dengan T-nya. Jadi dia sebanding antara tekanan dengan suhu. Kalau digambarkan tekanan dengan suhu pada sebuah grafik, dia akan menggambarkan sebuah. Nah, ini gambarnya ya. Kalau digambarkan ini P ini T, nah sebanding antara tekanan dengan suhu. Ya kalau suhunya semakin besar, tekanannya pun semakin besar. Makanya balon di luar itu ketika dia mendapatkan sinar matahari yang cukup besar atau suhunya makin besar, semakin kanan semakin besar kan suhunya ya. Kalau semakin besar, otomatis tekanannya pun semakin besar, sehingga tekanan balonnya pun semakin besar dan akibatnya dia meletus. Nah seperti itulah ya sederhananya. Oke, kemudian pada isohorik itu ini kan volume konstan, bisa digambarkan juga seperti demikian. Kalau kita gambarkan dia grafik P terhadap V ini. Oke, nah dia gambarnya seperti ini kurang lebih. Ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, maksudnya seperti itu. Nah, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Nah itu istilahnya pada kasus ini tidak ada nilai usaha. Usaha itu kan tadi pada isobarik kita tahu sendiri bahwa usaha itu arahnya ke sana kan, kalau enggak sebelah sini. Ya enggak? Nah, pada grafik ini, nah yang berubah apa ini? Tekanannya yang berubah. Tekanannya kita anggap ini P1, ini P2. Yang berubah apa? Berubah nggak di sini volumenya? Enggak, ini tetap nilai V. Dia tetap nilai V. Ya, jadi untuk kasus isohorik tekanan volumenya sama atau volumenya konstan, tekanannya berubah. Nah ini yang disebut dengan grafik pada isohorik. Nah di sini pada isohorik nilai usahanya itu sama dengan 0. Kalau tadi mengacu pada hukum satu termodinamika yang berbunyi Q min W, gitu ya. Q min W, ketika usahanya 0 berarti nilai delta U-nya itu sama dengan nilai kalornya. Ya, ini persamaannya. Oke, delta U dan Q itu sudah saya bahas 3/2 nRT kan. Jadi ini bisa dirubah atau bisa istilah lainnya lah gini. Kalor yang dihasilkan akan menghasilkan perubahan energi. Nah, perubahan energi tadi kan kita sudah dapat 3/2 nRT atau N delta T ya. Delta U-nya itu. Nah, ini adalah nilai kalornya pada isohorik. Oke. Cukup jelas ya? Kemudian silakan kalian pause dulu dan catat dulu. Udah ya. Nah, kemudian kita bahas mengenai isotermik. Dari tadi ada kalimat iso itu adalah tetap, termik adalah suhu. Jadi pada kasus ini T-nya konstan atau suhunya konstan. Ketika suhu konstan itu tidak berbanding terbalik. Maksud berbanding terbalik apa? Kalau saya gambarkan dia grafik P terhadap V. Nah, seperti ini kurang lebih. Kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, oke. Ketika volumenya besar, tekanannya kecil. Ketika volumenya kecil, tekanannya besar. Nah, itu yang disebut dengan isotermi ya. Jadi berbanding terbalik antara P dengan V. Nah, pada isobarik perubahan energinya itu sama dengan 0. Nah, sehingga kalau kita buat persamaan yang tadi, hukum satu termodinamika, Q min W berarti nilai Q itu sama dengan nilai usahanya. Nah, ini untuk isotermi. Nah, kemudian karena di sini ada perubahan volume ya, ini ada volume 1, ini volume 2.
2. Nah, di sini nilai Q-nya atau nilai usahanya itu adalah integral V2 V1 dari P kali delta V. Kita tahu nilai usaha pada isobarik itu kan P kali delta V kan? Ya. Nah, PV itu sama dengan apa? NRT. Nah, kita lupa berarti nilai ini integral V2 V1 itu adalah NRT. Ya, ada. Nah, atau NRT ini apa namanya? Bukan ini. Maksudnya ini P NRT per V. Nah, karena P-nya yang kita ganti, sehingga P di sini kita ganti dengan ini ya. Nah, sehingga kita dapat apa? NRT P kali delta V. Itu ya. Sehingga nilai usahanya sama dengan NRT ini adalah konstan atau ketetapan nilai yang sudah berlaku. NRT V2 V1 delta V V. Nah, delta V per V ini yang disebut dengan ln. Nah, nanti kamu belajar di matematik sebenarnya ln. Nah, sehingga nilai usaha untuk isotermik itu adalah NRT ln V2 dikurangi ln V1. Nah, ini adalah persamaan untuk isotermik, atau ini bisa dikatakan nilai kalornya ya, karena Q sama dengan W. Nah, itu yang disebut dengan isotermik ya. Oke, silakan catat terlebih dahulu atau pause kamu catat ya. Oke, udah ya, saya hapus. Terakhir adiabatik. Oke. Terakhir adalah adiabatik. Nah, adiabatik itu adalah tidak ada pertukaran energi atau pertukaran kalor di situ. Tidak ada pertukaran kalor sama sekali untuk bukan energi ya, tapi tidak ada pertukaran kalor pada adiabatik. Pada adiabatik, kalau saya gambarkan sebuah grafik, nah dia hampir sama dengan isotermik. Ini sama P terhadap V. Nah, ini isotermik. Nah, ini adiabatik. Adiabatik itu lebih condong ke bawah. Itu yang disebut dengan adiabatik. Nah, pada adiabatik itu tidak terjadi kalor, yang artinya nilai Q-nya sama dengan 0. Berarti nilai Q itu di sini sama dengan 0. Kalau kita masuk ke persamaan hukum satu termodinamika, Q min W, berarti delta U-nya itu sama dengan min W. Tadi sudah saya sebutkan persamaan delta U tadi apa ya. Jadi sama aja 3/2 NRT yang tadi ya. N-nya gas mol dan lain-lain sudah saya jelaskan tadi. Nah, tapi perbedaan untuk adiabatik di sini ada persamaan P1 V1 pangkat Laplace, P2 V2 pangkat Laplace. Apa ini Laplace? Ini yang disebut dengan Laplace. Laplace ini adalah Cp per Cp atau kapasitas kalor volume tekanan tetap, kapasitas kalor volume tetap. Nah, ini yang disebut dengan adiabatik. Oke, ini adiabatik. Oke, silakan pause terus catat. Udah ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan pada sebuah grafik, pergabungan grafiknya ya. Pertama, kalau saya gambarkan grafik P terhadap V pada isobarik, isotermik, isohorik, dan adiabatik ada 4 ya tadi. Kita buat perpaduan dulu antara isobarik dengan isohorik. Oke, ini kita anggap 1, 2, 3, dan 4. Oke, pada kasus 1 itu usahanya positif. Di sini usaha positif karena arahnya ke sebelah kanan. Di sini usahanya sama dengan 0. Kenapa? Karena dari 1 ke 2, dari angka 1 ke 2 itu disebut dengan apa? Isobarik. Kalau ini apa? Isohorik ya. Jadi saya kasih tanda biar kamu sih. Ini disebut dengan isobarik.
isohorik. Ini apa? Sama, isobari. Tapi isobari pada kasus ini dia bernilai negatif, ya. Kesini apa usahanya? Sama dengan 0. Oke, nah itu adalah perpaduan dari isobarik dengan isohorik. Nah, kemudian kalau saya gambarkan keempat-empatnya gimana? Kalau saya gambarkan keempat-empatnya ya. Sorry. Oke. Ini kita misalkan A, terus dia ke B, terus dia ke C, ke D. Nah, oke. Saya kasih keterangan dari A ke B ini disebut dengan tadi apa? Isohorik tadi apa? Volumenya tetap. B ke C itu disebut dengan isobari. Ya, itu tadi apa? Tekanannya tetap. Di sini tekanannya selalu tetap. Di sini apa ini? Ini disebut dengan isotermik atau isotermal. D ke A ada itu isobarik tapi bernilai negatif. Hati-hati. Ya, nah ini yang disebut dengan perpaduan antara isohorik, isotermik, isobarik. Ya. Nah, oke, sekian dari saya. Silakan catat hal-hal pentingnya. Setelah ini ada kuis dari saya sedikit. Mohon kalian kerjakan dan coba kalian kerjakan supaya kalian mengerti apa itu isobarik, isotermik, dan isobarik. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.